Luhut Panjaitan akhirnya dilaporkan ke polisi. Ini penyebabnya. Laporkan masalah Undang-Undang ITE tahun 2016 dan dikatakan bahwa diajukan untuk masalah pembohongan. Saat ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus kami sudah melakukan memproses pengaduan tersebut dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kalau Pak Luhut bilang itu tidak bisa dibuka, itu kan bukan rahasia negara. Big data itu yang jadi rahasia negara itu seperti kekuatan militer, ya rahasia-rahasia tentara, rahasia-rahasia keamanan. Kalau big data kan bukan rahasia. Ya bisa jadi mungkin Pak Luhut berpikir karena dirinya pejabat, ya kan, pejabat orang kaya bisa membohongi rakyat kali ya. Tidak bisa Bu. Nyatanya kemarin itu Pak Luhut di depan mahasiswa gemetar. 10 juta masyarakat menginginkan terkait dengan penundaan pemilu di 2024. Sementara terkait dengan apa yang coba kami lakukan juga survei yang sidang lah begitu, buat polling begitu, termasuk ada yang saya buat ini. Saya coba sandingkan dengan apa yang disampaikan juga sama Bapak Ketua DPD, Bapak Banjar Matanti. Tidak sampai dengan sampai 100 juta begitu. Artinya gini, 110 juta itu yang pertama adalah jumlah akun itu tidak tercapai. Kemudian interaksi pembicaraan tentang pemilu 110 juta itu juga tidak tercapai. Jadi dengan kata lain, memang pembicaraan pemilu itu ada, tetapi jumlahnya tidak sampai 1 juta akun yang membicarakan. Klaim kepemilikan Big Data agar pemilu ditunda kini membuat Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dilaporkan ke polisi. Dalam laporan masyarakat kepada Polda Sultra, Luhut dituding melakukan pembohongan publik. Selain dituding hoaks, klaim kepemilikan Big Data juga dilakukan lantaran hingga kini Luhut enggan membuka data tersebut. Sosok pelapor Luhut Binsar Panjaitan ke polisi adalah Laode Tasrufin dari Kepulauan Buton. Pelapor mengaku geram dengan dugaan pembohongan publik yang disampaikan Luhut Panjaitan terkait Big Data survei masyarakat yang menyetujui penundaan pemilu. Laode Tasrufin melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ke Polda Sultra. Seperti yang ditunjukkan pada Kamis 21 April 2022, Luhut dianggap melakukan pembohongan publik terkait Big Data penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Pelapor Luhut ke Polda Sultra adalah Laode Tasrufin yang juga Sekretaris Jenderal Barisan Orator Masyarakat Kepulauan Buton. Tasrufin menganggap Luhut telah melakukan pembohongan kepada masyarakat selaku penjabat publik. Kami melaporkan Pak Luhut karena geram dengan wacana terkait Big Data yang selalu menimbulkan polemik di masyarakat luas, katanya. Bahkan hingga aksi demonstrasi mahasiswa di banyak kota di Indonesia yang menimbulkan korban, kata Tasrufin di Kendari Kamis siang 21 April. Padahal ia melanjutkan sebagai pejabat di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak ada kaitannya sama sekali. Terlebih lagi, isu adanya 110 juta warga masyarakat yang mendukung wacana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sama halnya dengan pembohongan publik yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Pelapor ini tambah Tasrufin juga merupakan cara untuk melihat kinerja profesional penegak hukum. Sebab selama ini pelaporan ke masyarakat sangat cepat ditangani, sedangkan pelaporan ke pejabat publik seperti tersendat. Kami berharap kepolisian tetap profesional dan apa yang kami laporkan ini bisa diproses dengan baik. Kami akan terus kawal kasus ini sesuai aturan, ucapnya. Menurut Tasrufin, pihaknya tidak mencari sensasi dengan melaporkan Luhut ke polisian. Ia dan rekan-rekan hanya sangat geram dengan pemerintah, khususnya Luhut yang membuat masyarakat terpecah. Sementara itu, polisi masih mengkaji laporan dan berjanji tetap akan independen dalam menangani kasus ini. Kabid Humas Polda Sultra Kombes Ferry Wilantukan Kamis 21 April 2022 menyampaikan pihaknya telah menerima laporan terhadap Menko Luhut Panjaitan sejak Senin 18 April 2022. Laporan tersebut berisi dugaan pembohongan publik yang dilakukan Menko Luhut Panjaitan terkait Big Data warganet yang setuju penundaan pemilu. Kami sudah terima dan masih kami lakukan pendalaman terkait hal ini. Saat ini masih dalam proses penyelidikan pengadu dari Barisan Orator Masyarakat Kepulauan Buton, kata Kombes Ferry. Menurut Kombes Ferry, pelapor menduga Luhut melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE, khususnya terkait dugaan pembohongan publik terkait Big Data penundaan pemilu yang pernah disampaikan Luhut Panjaitan. Yang jelas saat ini sudah diterima laporannya dan masih dalam pendalaman. Kami tidak ada intervensi dalam penanganan kasus dan tetap akan profesional. Anggota DPR dari fraksi PDIP Masinton Pasaribu
menduga uang hasil korupsi pemberian izin ekspor minyak goreng, minyak sawit, mentah atau crude palm oil CPO digunakan untuk ongkos penundaan pemilu 2024. Oleh karena itu, Masinton meminta agar penyidik Kejaksaan Agung mendalami dugaan tersebut. Ya, ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising untuk memelihara dan menunda pemilu itu, kata anggota Komisi 10 DPR tersebut kepada wartawan Sabtu 23 April 2022. Kendati demikian, Masinton tak membeberkan dari mana informasi tersebut berasal. Pasalnya saat ini dirinya masih menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Menurutnya, pengungkapan kasus mafia minyak goreng tidak boleh setengah-setengah, harus sampai ke akarnya. Namanya informasi, kan harus kita telaah, harus kita verifikasi. Tapi kan kita juga tidak boleh mengabaikan informasi tersebut, ucapnya. Dugaan tersebut juga dikaitkan adanya deklarasi dari sejumlah petani plasma yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Kelangkaan minyak goreng kemudian harga-harga yang mahal. Hal ini akan dimanfaatkan betul. Satu situasi di internasional sedang tinggi. Kemudian pemenuhan kebutuhan dalam negerinya kenapa nggak dipenuhi? Kan ada indikasinya ke situ, tugasnya. Kejaksaan Agung RI telah menetapkan 4 tersangka kasus korupsi minyak goreng. 4 tersangka diantaranya adalah Direktur Jenderal Kementerian Dagang RI serta 3 orang komisaris perusahaan pengekspor crude palm oil atau CPO. Kejagung buka kemungkinan periksa Luhut dan putra bungsu Jokowi dalam kasus Migor. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berpeluang diperiksa Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi izin ekspor minyak goreng. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dalam kasus izin ekspor crude palm oil CPO akan dilakoni Kejaksaan Agung. Orang-orang dekat Presiden Joko Widodo masuk ke dalam daftar. Hal ini dipastikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung Febri Ardiansah ketika ditanya soal keterkaitan perusahaan Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan dan sponsor klub sepak bola Persis Solo yang dimiliki anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Kita akan melakukan pemanggilan jika ada keterkaitan dengan pembuktian dan konstruksi perkara, ujar Febri dalam jumpa pers Jumat 22 April. Febri memastikan Kejagung akan melakukan setiap penyidikan secara profesional dan melakukan penelusuran pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ekspor CPO. Tindakan profesional diterapkan penyidik dalam proses mencari keterangan dari saksi, penggeledahan maupun upaya paksa dari keterkaitan saksi dengan pihak lain, ucapnya. Maka dari itu, Febri memastikan Kejagung sangat memungkinkan memanggil sejumlah saksi yang memiliki kualifikasi dalam tindak pidana korupsi ekspor CPO di Kementerian Perdagangan Kemendak. Kualifikasi tipikor menyengsarakan masyarakat. Dalam melakukan proses pembuktian dari sangka pasal tersebut, ada beberapa orang yang diperiksa sebagai saksi, tidak saja di pihak Kemendak tetapi juga di luar Kemendak atau ahli atau swasta, demikian Febri. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, di mana salah satunya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW. Sementara, 3 orang lainnya berasal dari pihak swasta, yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Grup PHG berinisial SMA, dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT. Adapun terkait pemeriksaan MPT diketahui memiliki relasi bisnis dan Toba Sejahtera Group juga dengan Wilmore Plantations. Kongsi bisnis keduanya melahirkan PT Tritunggal Sementara Buana, di mana PT Toba Sejahtera menggenggam 25% saham Tritunggal yang memiliki perkebunan sawit di Saliki, Kalimantan Timur. Sedangkan keterkaitan Parulian dengan Kaisang adalah karena PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan salah satu anak usaha Wilmar Group yang menjadi sponsor klub sepak bola Persis Solo milik anak bungsu Jokowi itu di Liga 2 2021. Kasus dugaan mafia minyak goreng tengah menjadi perbincangan publik. Kasus itu menyeret nama Kaisang Pangarep dan Marves Luhut Binsar Panjaitan. Salah satu tersangka mafia minyak goreng tersebut ialah Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, MPT. Rupanya, perusahaan tersebut menjadi sponsor klub sepak bola Persis Solo milik Kaisang Pangarep. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi turut meminta Kejaksaan Agung untuk memanggil Kaisang. Meski pada akhirnya Kaisang memutuskan hubungan kerjasama dengan Wilmar. Kalau tidak terbongkar jalan terus, kata Muslim Arbi, seperti dikutip dari Warta Ekonomi, jaringan suara.com Sabtu 23 April 2022. Kaisang Pangarep dinilai perlu dilakukan pemeriksaan karena sponsor dari Wilmar. Kejagung harus berani panggil Kaisang dan bekukan Persis Solo karena ini sudah jelas bukti KKN, tandasnya.